Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya rabbul izzati wa Muhammad rabbul alamin wa nabi rahmatan lil alamin wa anta amirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah, dicintai waliullah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat daripada Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Ikraman, Katibin, Ya'lamun, Matafalun, Muhammad, Aminullah. Insyaallah sebelum kita membahas tentang semua itu, sebelum saya menjelaskan, marilah kita senantiasa memberikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita berjumpa lagi lewat channel ini. Dan tidak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pilihan Allah yang menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan bagi kita semua dunia dan akhirat, uswatun hasanah. Insyaallah saudara-saudaraku yang dicintai Allah, apa sih makna ataupun hakikat daripada Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Ikraman, Katibin, Ya'lamun, Matafalun, Muhammad, Aminullah? Mari kita jelaskan secara sederhana. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ada gunanya. Jadi saya bagikan ini bukan untuk kaum awam, tetapi khususnya kepada kaum yang mempelajari tentang ilmu hakikat, tentang ilmu hakikatnya di dalam ilmu syariat, tentang hakikat di dalam syariat. Itu yang saya maksud. Jadi bukan untuk kaum awam, kaum khusus saja yang memahami tentang ilmu hakikat. Insyaallah saya akan menjelaskan walaupun sedikit demi sedikit untuk menambah referensi ataupun wawasan dalam hal kita menuntut ilmu pengetahuan. Nah, seperti biasa saya sudah tuliskan supaya kita mengambil paham saja. Ini contohnya. Jadi yang dimaksud dengan Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Ikraman, Katibin, Ya'lamun, Matafalun. Mana satu lagi dari 12 sahabat ini? Nah, satunya Muhammad Aminullah, ini sahabatnya. Jadi 12 sahabat yang dimaksud oleh petinggi-petinggi ilmu ataupun para ulama, para ustadz dan guru yang lainnya. Ini sahabat kita ini. Yang menyempurnakan 12 ini adalah Muhammad Aminullah. Ini maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan Muhammad Aminullah ini, Muhammad ini yang membungkus 12 sahabat.
yang dimaksud dengan Muhammad ini Muhammad Zahir maksudnya. Jadi Muhammad Zahir ini adalah jasad Adam namanya, walaupun hakikatnya itu dari Nur Muhammad. Karena dia ini kenapa dikatakan Muhammad, karena hakikatnya itu ada dari zat Muhammad, dari sifat Muhammad, dari af'al Muhammad dan asma Muhammad, sehingga terakhirnya jasmani kita ini dipanggil Muhammad Zahir, jasad Adam namanya. Nah, sedangkan Aminullah ini adalah batin kita ini. Yang disebut dengan batin itu adalah jiwa, nyawa dan napas, dipanggil Aminullah. Nah, yang menyempurnakan 12 sahabat ini adalah Muhammad Aminullah, sempurna lah dia. Nah, kemudian kita kembali lagi untuk menjelaskan satu persatu yang berkaitan dengan ilmu syariat yang namanya Jibril, Mikail, Israil, Israfi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ikraman, Katibin, Ya'lamun, Matafalun. Nah, jadi pada waktu itu Jibril ini diberi nama oleh Ruh ini menjadi ilmu, dan ilmu ini menjadi Jibril. Nah, di dalamnya hakikat daripada Jibril, dia ini adalah ilmu hakikatnya. Malaikat Jibril ini hakikatnya ilmu yang menyampaikan ilmu kepada setiap hamba Allah. Jadi ilmu ini hakikatnya adalah ruh ini, karena ilmu ini keluar daripada ruh ini. Karena hakikat yang keluar daripada ilmu ataupun Jibril ini keluar dari ruh, karena asal muasalnya ruh ini daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad kembali pada Nur Allah, kan begitu terakhirnya itu. Nah, kemudian Mikail hakikatnya ini adalah rezeki. Hakikatnya rezeki. Terus hakikatnya lagi itu jiwa. Jiwa inilah yang memberikan rezeki, dipanggil malaikat Mikail. Nah, ini malaikat Mikail ini yang memberikan rezeki pada setiap hamba Allah. Nah, awalnya itu adalah jiwa, itu namanya. Sehingga jiwa ini yang memberikan rezeki. Jadi istilahnya yang memberikan haus, lapar, memberikan rezeki, ngantuk, tidak ngantuk, tidur, dan ini adalah jiwa kita ini. Nah, dia inilah yang memberikan rasa ngantuk, memberikan rasa lapar, memberikan rezeki kita ini. Karena hakikatnya jiwa ini keluar juga dari ruh. Ruh keluar dari Nur Muhammad, Nur Muhammad keluar dari Nur Allah. Nah, kemudian Israil ini hakikatnya adalah hayat. Pada waktu itu ini nyawa. Nyawa ini adalah hayat. Ini adalah hayat, itu hidup. Dipanggil Israil. Makanya malaikat Israil, dia ini menguasai hayat ataupun menguasai nyawa. Jadi hati-hati dengan malaikat Israil ini, dia akan mencabut nyawa, karena malaikat inilah hakikatnya hayat dan nyawa ini yang dipanggil Israil ini, karena dia ini menguasai nyawa kita. Sehingga dalam Al-Quran itu dijelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, setiap yang punya nyawa pasti merasakan maut. Kalau tidak mau kamu merasakan maut, maka kenalilah 4 malaikat ini, terutama Israil ini. Jadi walaupun kita ada penyakit,
Nah, kalau kita sudah mengenal yang namanya Israel ini, insya Allah mudah-mudahan kita tidak mendapatkan sakrah karena kita sudah mengenal ini nanti itu. Nah, kemudian Israfil pada waktu itu nafas. Jadi hakikat Israfil ini usia yang disebut umur. Jadi orang kalau tidak ada nafasnya, jadi dia akan mati. Karena malaikat hakikatnya dia ini adalah usia, umur. Terus ini adalah nafas ini, istilahnya simbol di dalam diri kita ini. Jadi yang dimaksud nafas itu istilahnya adalah usia ataupun umur. Nah, ini dipanggil Israfil, dipanggil malaikat. Jadi malaikat itu inilah yang dimaksud dengan utusan Allah ataupun kekasih Allah. 4 malaikat inilah yang dimaksud dengan kekasih Allah, yang menguasai nafas, menguasai nyawa, menguasai jiwa, menguasai ruh. Jiwa masuk ke dalam ruh, nyawa tenggelam ke dalam ruh, nafas tenggelam ke dalam ruh, ruh tenggelam kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad tenggelam kepada Nur Allah, sehingga tiada yang ada melainkan ciptaannya saja. Yang penentunya ini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah ini, tiada yang ada melainkan hanya ciptaan Allah, tidak ada ciptaan yang lain di sini. Itu maksudnya la ilaha illallah. Nah, inilah yang dipanggil sahabat Allah itu disebut dengan Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Nah, kemudian yang disebut dengan sahabat Muhammad ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini namanya. Mana hakikatnya? Hakikatnya ini cahaya merah dalam diri kita ini. Wujudnya itu darah merah dia ini, wahai saudara. Nama daripada Abu Bakar itu hakikatnya cahaya merah dalam diri kita ini. Terus wujudnya adalah darah merah di dalam diri kita ini. Nah, kemudian Umar, nama Umar ini hakikatnya adalah cahaya kuning di dalam diri kita ini. Kemudian wujudnya itu darah kuning, saudaraku. Nah, kemudian Utsman ini, namanya Utsman, hakikatnya itu cahaya biru ataupun hijau di dalam diri kita ini. Terus wujudnya itu cahaya hijau ataupun biru di dalam diri kita ini. Kemudian Ali ini, nama daripada Ali ini adalah cahaya hitam yang ada di dalam diri kita ini. Dan wujudnya adalah darah hitam yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah dikuasai sama Ali ataupun darah hitam, hati-hati, dia tidak mengenal siapa lagi. Dia tidak bertanya ini kalau dia sudah masuk darah hitam ini. Langsung dia lenyapkan, langsung dia potong orang semua. Karena bahaya darah hitam yang disebut Ali. Nah, inilah yang dimaksud dengan cahaya ataupun sahabat Rasulullah. Nah, karena berbentuk cahaya Muhammad itu berbentuk cahaya. Nah, berbentuk cahaya ini cahaya merah, cahaya kuning, cahaya hijau, cahaya hitam, cahaya putihnya di sini dia dikasih Allah kepada sifat murni dia, kepada darah merah ini adalah mani kita ini. Wujudnya cahaya putih, hakikatnya cahaya putih, wujudnya darah putih itu disebut mani. Ini murni, tidak ada campuran. Kalau di sini sudah ada campuran ini, sudah ada campuran gitu. Nah, kemudian darah putih ini yang sifat murni ini adalah kekasih Allah, sahabat Allah maksudnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan sahabat Allah, sahabat Muhammad, dan sahabat Adam. Nah, ikraman katibin ya'lamu mataf'alun ini
Nama daripada ikraman ini hakikatnya di dalam kehidupan kita ini, yang menjaga di depan kita ini. Contoh, jangan jalan di depan itu ada bahaya. Nah, dia itu dipanggil ikraman, ada yang menjaga, yang melihat kita mau ke depan, mau ke belakang, ke kiri, ke kanan, semua ini ada nama, diberi nama ini. Ikraman katibnya lama ta'ala, diberi nama. Hakikatnya itu adalah yang menjaga di depan kita, katibin menjaga di belakang, ya'lamun menjaga di kiri, mataf'alu menjaga di kanan. Nah, inilah disebut dengan malaikat kiraman katibin ataupun rakib akib. Mana dalil yang menguatkan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, sesungguhnya tiadalah satu makhluk, satu hambaku yang tidak ada penjaganya. Semuanya itu sudah dijaga sama malaikat-malaikat Allah. Inilah yang dimaksud dengan yang menjaga ini, ada di depan, di belakang, di kiri dan kanan. Nah, jadi kita tidak bisa bergerak. Ada yang menjaga di luar daripada diri kita dan di dalam daripada diri kita ini. Sehingga Allah mengatakan, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, karena sudah Dia ciptakan semua utusannya ini. Hakikat semuanya ini adalah Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini sudah berpencar, Nur Muhammad ini sudah meletus, yang dikatakan orang Jawa itu Big Bang, sehingga meletus pada saat itu berbagai macam nama-nama. Ini supaya kita itu mengambil paham saja penjelasan dari saya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan orang Jawa mengatakan itu papat kalimat pancer. Mana papat, mana kalimat, maksud kalimat itu kelima maksudnya. Jadi pancernya di mana? Nah, kita jelaskan. Nah, kalau kita jelaskan satu persatu, Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ikraman katibnya, ini istilahnya ini tidak bisa terpisahkan. Jadi masing-masing empat sahabat Allah, sahabat Muhammad, sahabat Adam. Nah, ini papatnya diri kita ini. Nah, ini empat yang dimaksud itu 12 sahabat ini. Jadi yang kelima adalah jasmani kita yang disebut Muhammad Zahir. Nah, di mana pancernya? Ya, pancarannya itu ya di Nur Allah dan Nur Muhammad ini pancernya. Karena hakikat semua yang ada ini daripada Nur Muhammad dan Nur Allah. Sehingga adanya papat ataupun empat ini. Kemudian yang kelima adalah jasmani. Kemudian yang keenam pancernya itu ataupun pancarannya itu tetap kembali kepada Nur Muhammad dan Nur Allah. Karena penguasa tunggal itu di sini saja Allah Muhammad ini. Jadi tidak bisa terlepas dari naungannya ini, tidak bisa terlepas. Nah. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa melaksanakan ataupun melakukan yang namanya zikirkah, tafakur, istighfar kepada Allah. Insya Allah saya akan membagikan, menjelaskan walaupun sedikit, mudah-mudahan tersentuh dengan pikiran kita, akal kita, hati kita. Jadi penentunya semua ini adalah kalimat La ilaha illallah.
Ini adalah kalimat tunggal, karena makna daripada la ilaha illallah, tiada yang ada melainkan hanya ciptaan Allah. Semua yang ada, tidak ada ciptaan yang lain. Semua itu hanya yang ada ciptaan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, apakah bangunan engkau lah yang lebih indah ataupun yang lebih tinggi daripada ataupun melainkan bangunan Allah? Ya tentu saja bangunan Allah. Tidak tahu surat berapa itu, yang jelasnya saya pernah baca. Nah, tidak ada ciptaan ini selain daripada hasil maujudnya itu kepada Allah. Karena kalau tidak ada dari sini, tidak mungkin kita itu bisa menciptakan kursi, menciptakan lemari, menciptakan rumah, tembok, dan lain sebagainya. Karena la tataharaju illa zahratun biiznillah. Karena tanpa ada izin dari nur Allah dan nur Muhammad, tidak bisa kita menghasilkan ciptaan yang lain. Makanya penjelasan la ilaha illallah ini, tiada yang ada melainkan hanya yang ada itu ciptaan Allah. Tetapi kita ini bukan Allah ciptaannya. Kalau kita sudah paham tentang hakikat daripada diri kita ini, yang namanya jiwa, nyawa, dan nafas, ini dipanggil aminullah namanya. Tubuh zahir kita ini, jasad ataupun adam namanya, ini adalah Muhammad zahir. Muhammad batin, jiwa, nyawa, dan nafas itu dipanggil aminullah. Maka diberi nama di sini Muhammad Aminullah. 12 sahabat ini yang menyempurnakan adalah Muhammad Aminullah, sehingga dia ini harus kembali bermi'raj supaya kenal di dalam dirinya. Nah, tadi saya jelaskan lagi tentang Jibril, Mikail, Israfil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jibril ini adalah nama, hakikatnya ilmu, wujudnya adalah ruh. Mikail ini adalah nama, hakikatnya ini adalah rezeki, wujudnya kita ini adalah jiwa. Israel ini adalah nama, jadi hakikatnya itu adalah hayat, wujudnya adalah nyawa pada kita ini. Israfil itu adalah nama, jadi hakikatnya itu adalah usia ataupun umur, jadi wujudnya adalah nafas. Kalau kita tidak ada nafas, dia pasti lenyap, pasti mati. Nah, kemudian Abu Bakar ini hakikatnya adalah cahaya merah di dalam diri kita ini. Maksudnya ada cahaya merah dalam diri kita ini, jadi wujud di dalam diri kita ini adalah darah merah ini. Nah, kemudian Umar ini hakikatnya adalah cahaya kuning dalam diri kita, dari kehidupan kita ini, sehingga wujudnya itu darah kuning juga dia. Utsman hakikatnya adalah cahaya biru, wujudnya adalah darah hijau ataupun darah biru. Ali, nama daripada Ali ini hakikatnya cahaya hitam yang ada dalam diri kita ini. Jadi wujudnya itu adalah darah hitam. Kalau orang sudah naik darahnya hitam ini, dia ini tidak mengenal apakah dia itu ada ilmu kebal atau dia tidak takut ini. Karena dia ini kalau sudah menyatu dengan sahabat-sahabatnya yang ini, maka tergantung dari Ali inilah yang mengendalikan. Karena ini adalah keras dia Ali. Sehingga Ali ini diberi nama, terus hakikatnya cahaya hitam dan wujudnya darah hitam dalam diri kita ini. Jadi semua sahabat Allah, Jibril, Mikail, Israfil, ini hakikatnya itu cahaya putih yang wujudnya darah putih di dalam sulbi kita ini, tidak ada campuran, murni. Ini asal muasalnya itu daripada mani ataupun darah putih yang ada dalam sulbi kita ini. Nah, ini tidak ada campuran. Nah,
Nah kemudian ikraman katibi al mataf'alu ini yang menjaga di depan, di belakang, kiri dan kanan kita, sehingga tidak bisa kita melakukan apapun tetapi kita dicatat oleh 4 malaikat ini. Nah inilah yang dimaksud dengan saya hakikat-hakikat daripada Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Abu Bakar, Umas, Utsman, Ali, ikraman katibi ya'lamu mataf'alu, Muhammad Aminullah. Itu adalah hakikat-hakikat yang saya paham di dalam pengetahuan saya tidak tahu orang lain. Yang ini saya jelaskan, saya menemukan dalam kehidupan saya ataupun diri saya. Jadi salah dan tidak salahnya, benar dan tidak benarnya hanya Allah yang bisa menilai, bukan kita manusia. Kita ini hanya menyampaikan apa-apa yang kita ketahui, itu poinnya. Nah jadi bagaimanakah si Adam ini ataupun Muhammad Zahir ini supaya bermi'raj? Nah jadi tidak bisa saya jelaskan di dalam channel ataupun YouTube ini karena sifatnya dia itu tidak bisa dipublikasikan. Nah cara bermi'rajnya itu dia itu harus mengaplikasikan ataupun mentransit dirinya itu mulai dari mataf'alun, ya'lamun, katibin, ikraman, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, Israfil, Israil, Mikail, Jibril, Ruh, Nur Muhammad, Nur Allah, kembali dia, sehingga tidak ada yang dia tidak ketahui. Ketika dia berpulang bermi'raj, maka diri zahirnya digantikan dengan diri batin, maka penglihatan zahirnya adalah penglihatan batinnya. Nah yang menyatukan ataupun yang mensatukan semua itu, zikirnya itu adalah la ilaha illallah. Ini kalimat yang menyatukan. Ini adalah istilahnya ini tiang daripada di dalam diri kita, ataupun kalimat tunggal yang ada di dalam diri kita itu, ini dia kalimat la ilaha illallah. Tiada yang ada melainkan yang ada hanya ciptaan Allah saja, tidak ada ciptaan yang lain. Jadi yang dimaksud papat kalimat pance, kakang kawah, adi, ari-ari itu. Nah inilah yang dimaksud dengan mereka itu. Jadi papat itu adalah 4. Nah ini jadi 4 Jibril, 4 Abu Bakar, Umar, Ali, 4 ini juga menjadi 12. Nah ini dikatakan 4 sahabatnya. Sahabat siapa? Sahabat Muhammad Zahir. Muhammad Zahir ini Muhammad Adam ini. Nah ini adalah keempat papatnya ini. Jadi pansernya Aminullah ini di mana? Pansernya itu di Nur Muhammad dan Nur Allah. Jadi yang dimaksud 4, yang kelima adalah tubuh jasad kita, itu yang kelima. Yang keenam batin ini, yang artinya pancaran batin itu dari Nur Muhammad dan Nur Allah. Jadi seperti itulah penjelasan singkat dari saya ataupun secara sederhana. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ataupun dalam waktu-waktu ini semuanya ada hikmah dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ilmu kebenaran yang ada di dalam diriku, yang ada di dalam pengetahuanku. Saya tidak tahu kepada orang lain dan kepada siapapun. Dan ini bukanlah ilmu kebaikan, melainkan ilmu kebenaran yang saya dapat baik di dalam diri yang paling dalam maupun diri yang paling luar, saudara. Dan ingat, ini bukan untuk kaum awam, tetapi ini untuk kaum hakikat, ilmu-ilmu hakikat, insya Allah. Jadi kalau kaum awam itu ya harus belajar lagi. Jadi yang dimaksud dengan zikir tadi itu, cara kita bermi'raj untuk menemukan hakikat ataupun wujud daripada semua itu. Insya Allah ada tekniknya, ada kaidahnya
caranya kita memperjalankan jiwa kita ini menuju kepada Nur Muhammad dan Nur Allah. Harus kita mengetahui mulai dari 4 sahabat tadi, mulai dari sahabat Adam, sahabat Rasulullah, dan sahabat Allah. Harus kita mengenal dan paham tentang semua itu. Kemudian kalau sudah kita paham, kita melaksanakan Mi'raj, dan insya Allah melaksanakan Mi'raj tidak bisa saya membagikan lewat YouTube ini, karena memang itu harus disaksikan langsung oleh saya. Dan bagaimana caranya memperjalankan jiwa kita untuk kembali kepada Tuhannya, kembali kepada pemilik jagat raya, untuk kembali kepada penguasa tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan kita ini, melainkan hak milik Allah semua yang ada, baik di dalam diri kita ini maupun di luar diri kita ini. Jadi alhamdulillah, wahai saudara-saudara yang insya Allah dicintai Allah, dicintai Rasulullah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan apa yang saya bagikan lewat channel ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.